Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dinilai masih mampu bersaing memperebutkan kemenangan pada sisa MotoGP 2024. Sepak terjang Marc Marquez bersama Gresini Racing sebagai tim barunya di MotoGP 2024 terbilang cukup memuaskan hingga sejauh ini. Menjelang balapan ke-11 MotoGP 2024 di Red Bull Ring, Austria akhir pekan ini, rider berjuluk Baby Alien itu menunjukkan peningkatan. Ya, secara kinerja jika dibandingkan musim sebelumnya saat masih bersama Repsol Honda, prospek bagus ditunjukkan Marquez. Bagaimana tidak? Pembalap asal Spanyol itu sudah meraih 4 podium dari sesi balapan utama dan 5 podium dari sprint race. Meski menggeber motor Ducati Desmo Sedici GP versi tahun lalu, Marquez secara konsisten bisa bersaing di posisi-posisi depan. Terlepas dari kemenangan yang belum juga didapatkan, Jorge Martinez Aspar tetap memberikan pujian untuk peraih 8 gelar juara dunia itu. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai Marquez menjalani musim yang hebat pada MotoGP 2024 ini. Saya pikir dia menjalani musim yang hebat, kata Jorge Martinez Aspar dilansir Bola Sport dari laman Motosan. Pujian Aspar itu datang setelah dia melihat fakta bahwa Marquez kembali mendapatkan sentuhan terbaiknya dengan jalan yang tidak mudah. Sebelum bangkit di musim 2024 ini, rider berusia 31 tahun itu bergelut dalam riwayat yang menyedihkan dari motor yang buruk dan rentetan cedera. Titik terendah Marquez bermula saat dia mengalami crash fatal yang membuatnya absen nyaris 1 musim pada 2020 bersama Repsol Honda. Perjuangan tidak berhenti sampai di situ saja. Usai pulih, Marquez bahkan harus berjibaku menaklukkan tunggangannya saat itu RC213V. Sikap realistis pun diambil Marquez di mana dia rela untuk menurunkan levelnya sebagai seorang juara dengan membela Gresini Racing. Gresini Racing sendiri merupakan tim pelanggan Ducati di mana tentu adanya keterbatasan sumber daya baik dari teknis atau non-teknis. Kita juga tidak boleh lupa bahwa Gresini Racing merupakan tim privat dan dia mengendarai motor Ducati versi tahun lalu, ucap Aspar. Semua hal tersebut sangat berpengaruh, dia juga baru saja pulih dari cedera yang menderanya, imbuhnya. Seiring berjalannya waktu, Marquez mulai membaik dari segi performa dengan statistik kecelakaannya yang mulai menurun. Kini butuh waktu bagi pembalap nomor 93 itu untuk kembali bisa bersaing dalam perebutan gelar dengan para rival yang lebih bugar dan muda. Meski dia sering mengalami crash, namun jumlahnya tidak sebanyak dulu, kata Aspar. Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa Marquez tentu sudah berumur, dia datang dari beberapa cedera dan beberapa gelar juara. Dia datang dari situasi yang berbeda, ini adalah hukum kehidupan. Pedro Acosta datang dengan tenaga penuh dan mungkin Marquez berpikir dengan semua itu, imbuhnya. Dengan bakat yang dimiliki, Marquez menjadi satu-satunya penunggang Ducati Desmo Sedici GP23 yang bisa bersaing di barisan depan. Aspar pun masih percaya bahwa si semut dari Cervera itu memiliki peluang setidaknya meraih 1 kemenangan pada musim ini. Saya masih berpikir bahwa motor ini akan memenangkan balapan di MotoGP 2024, kata Aspar. Dan saya pikir Marquez akan berada di urutan ketiga atau keempat atau selalu bertarung di grup terdepan. Ini adalah satu-satunya motor Ducati versi 2023 yang selalu bertarung dengan mereka. Motor ini selalu berada di depan semua motor GP23 dan selalu bertarung dengan motor GP24, imbuhnya.
Marc Marquez, salah satu pembalap paling terkemuka di dunia balap motor, tengah menjalani proses adaptasi dan pembangunan kembali bersama tim Gresini setelah mengalami masa-masa sulit bersama Honda. Michael Massini, manajer tim Gresini, telah berbagi rincian tentang bagaimana transisi ini telah menjadi tantangan bagi pembalap dan tim, menyoroti upaya dan evolusi yang terjadi dalam fase baru ini. Marc Marquez datang kepada kami setelah mengalami banyak penderitaan secara mental di Honda. Dia dalam kondisi fisik yang sangat baik, tetapi motornya tidak kompetitif, kata Massini kepada media Italia. Kata-kata ini mencerminkan kenyataan yang dihadapi Marquez sebelum bergabung dengan Gresini, periode yang ditandai dengan frustrasi dan keputusasaan karena kurangnya daya saing motor yang ia kendarai di tim sebelumnya. Beradaptasi dengan motor baru dengan karakteristik yang berbeda dan tim teknis yang berbeda adalah proses yang kompleks. Marquez harus belajar berkomunikasi dengan teknisi baru dan menyesuaikan gaya membalapnya dengan spesifikasi tim baru. Setelah 1 atau 2 balapan, kami menyadari bahwa Marc Marquez akan cepat dan berjuang untuk meraih kemenangan. Namun masih ada yang kurang. Motor kami sangat kompetitif, tapi kami harus melakukan pekerjaan yang sempurna untuk memberinya motor terbaik agar dia bisa membuat perbedaan. Adaptasinya masih belum 100%, kata Massini. Meskipun Marquez telah menunjukkan kilasan dari kecepatan dan daya saingnya yang dulu, masih ada beberapa area di mana ia harus beradaptasi sepenuhnya untuk memaksimalkan performa motornya. Salah satu aspek yang paling membuat Massini terkesan adalah kemampuan Marquez untuk mempertahankan level performanya meski menghadapi kesulitan. Setiap hari kami bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana seorang juara seperti dia bekerja. Ketika kami melihat datanya, kami melihat bahwa ia lebih kuat dari yang lain di area tertentu. Namun yang paling membuat saya terkesan adalah ketika kami memberikannya motor yang tidak cocok untuknya, ia selalu berusaha 100%. Kemampuan Marquez untuk memberikan yang terbaik, bahkan ketika kondisinya tidak optimal, menunjukkan komitmen dan mentalitas juaranya. Massini juga menyoroti kemampuan Marquez untuk mempertahankan selisih waktu yang minimal dalam latihan, bahkan ketika ia tidak sepenuhnya puas dengan motornya. Untuk pembalap lain, ketika tidak ada perasaan saat latihan, kita langsung melihat jarak waktu yang signifikan. Dengan Marc hanya ada sedikit perbedaan. Hal ini menggarisbawahi kemampuan Marquez untuk tetap kompetitif, bahkan dalam situasi yang sulit, sebuah atribut yang membedakannya dengan banyak pembalap lain. Secara pribadi, Massini melihat kerendahan hati dan kejernihan yang luar biasa pada diri Marquez. Marc Marquez mengejutkan saya dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Bagaimana dia melakukan pendekatan terhadap segala sesuatu. Bersama kami dia selalu sangat jelas dan langsung, dia tahu apa yang dia inginkan. Ini adalah salah satu perbedaan besar dibandingkan dengan banyak pembalap lain yang pernah bekerja sama dengan kami. Kerendahan hati dan kejelasan dalam komunikasi ini telah menjadi kunci dalam memfasilitasi transisi dan kolaborasi antara Marquez dan tim Gresini. MotoGP adalah olahraga yang keras dan sangat berorientasi pada hasil.
Anda layak mendapatkan apa yang Anda lakukan di Grand Prix terakhir Anda. Setelah Sachsenring dengan kemenangan Bagnaia dan kembalinya Marc Marquez yang spektakuler ke posisi kedua, banyak yang mengatakan bahwa Daligna telah melakukan hal yang tepat dengan timnya di 2025. Ducati telah mengontrak Marc Marquez tidak hanya melihat hasil. Jelas bahwa mereka juga mempertimbangkan aspek pemasaran, dampak ekonomi dari kehadiran seorang legenda di tim mereka. Informasi MotoGP, meskipun mungkin mengganggu para penggemar fanatik, tetap berputar di sekitar Marc Marquez meskipun dia tidak menang saat ini. Hal ini terjadi ketika Valentino Rossi masih ada, bahkan jika dia belum pernah menjadi juara sejak 2009. Dan jika kita melihat lebih jauh ke belakang, hal itu terjadi pada Barry Shene yang legendaris di awal tahun 80-an, meskipun kesuksesan tidak kunjung datang. Namun keputusan Ducati tidak hanya didasarkan pada pemasaran, terlepas dari pentingnya hal tersebut bagi bisnis olahraga yang disebut MotoGP ini. Marc Marquez sejak debutnya di kejuaraan dunia pada tahun 2008 tidak pernah terkalahkan dalam hal poin di akhir musim oleh rekan setimnya. Meskipun cedera yang dideritanya dalam beberapa tahun terakhir ini begitu berat bersama Honda. Tidak ada yang bisa melakukan apa yang dia lakukan dan itulah mengapa banyak yang mengatakan bahwa dia akan menang di MotoGP dengan Vespino. Itu tidak mungkin. MotoGP adalah olahraga yang menggabungkan motor dan pembalap. Dua bagian yang saling melengkapi untuk menjadi juara. Jika motornya tidak sesuai dengan level untuk memperebutkan gelar juara dunia, tidak peduli seberapa bagus pembalap di atasnya, hal itu tidak akan terjadi. Marc Marquez pernah menjadi juara MotoGP tanpa motor terbaik, namun yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah level Ducati GP24 ini tidak dapat dicapai bahkan olehnya. Jika kita melihat klasemen secara keseluruhan, tiga besar di kejuaraan dunia adalah Ducati GP24. Bagnaia, Martin, dan Bastianini selain merupakan pembalap hebat, mereka juga memiliki motor terbaik. GP24 terakhir, milik Morbidelli, adalah motor yang ditolak Marc Marquez tahun lalu. Untuk menandatangani kontrak 1 tahun di Gresini dan mempertaruhkan segalanya untuk menjadi pembalap resmi Ducati pada tahun 2025. Rencana itu berjalan dengan baik untuknya seperti yang dia katakan saat menandatangani kontrak. MotoGP sangat berorientasi pada hasil sehingga banyak penggemar yang menganggap Marc Marquez sudah habis. Semuanya memakan korban, bahkan sang pembalap sendiri baru-baru ini mengakui bahwa dia tidak tahu apakah penurunannya sebagai pembalap sudah dimulai. Memang benar bahwa dia sudah berusia 31 tahun dan setelah usia 30 tahun hampir tidak mungkin untuk menjadi juara MotoGP. Seperti yang ditunjukkan oleh data. Juga benar bahwa dia mengalami cedera serius pada lengannya yang, meskipun tidak menghalanginya untuk mengendarai motor dengan cepat, namun hal itu membebani dia. Dan dia tidak pernah menang selama lebih dari 1000 hari. Apakah itu akhir dari segalanya? Tidak sama sekali. Jika kita melihat klasifikasi umum kejuaraan dunia, kita memiliki Marc Marquez di posisi keempat. Dia adalah yang pertama dari yang lain yang tidak memiliki Ducati GP24. Pada pertengahan musim, sementara pembalap yang menggunakan Ducati GP24 memiliki rata-rata 183 poin, pembalap yang menggunakan Ducati GP23 memiliki 109 poin. Marc Marquez mengoleksi 179 poin di musim adaptasi dengan Ducati. Ia unggul 75 poin dari Di Giannantonio, pembalap kedua dengan Ducati GP23 di klasemen sementara. Angka rata-rata ini menegaskan bahwa Ducati GP23 adalah motor terbaik kedua di grid MotoGP saat ini. Aprilia memiliki 81,5 poin rata-rata sejauh ini, dengan KTM memiliki 73,25 poin rata-rata. Honda dan Yamaha bahkan belum bisa dikatakan baik, mereka turun dengan 9,75 dan 28,5 poin. Sangat disayangkan melihat dua juara dunia yang sangat berbakat seperti Quartararo dan Joan Mir dengan motor Jepang yang jauh tertinggal. Untuk saat ini, konsesi tersebut tidak diperhatikan sama sekali, yang menegaskan bahwa Marc Marquez telah melakukan langkah olahraga yang tepat dengan memutus kontraknya. Terlepas dari semua, tapi yang bisa kami katakan, Marc Marquez masih tak terkalahkan dengan motor yang sama.
Tantangan yang pasti akan datang pada tahun 2025 di mana dia akan berbagi kotak dengan pembalap nomor 1 Ducati, Pecco Bagnaia, yang mungkin akan menjadi juara MotoGP 3 kali jika Jorge Martin tidak mencegahnya pada tahun 2024. Tahun depan dia harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan senjata yang sama untuk menyamai Valentino Rossi dengan 9 gelar juara dunia. Akhir dari perjalanannya masih belum ditentukan dan akan menjadi sejarah jika ia kembali menjadi juara. Manajer umum Ducati, Gigi D'Aligna, mengatakan apa yang bisa ditingkatkan pada GP23, kami akan melakukannya selama sisa musim MotoGP 2024. Komentar ini muncul setelah akhir pekan Grand Prix Inggris di mana langkah maju dalam performa Ducati dengan penantang 2024-nya terlihat jelas. Pada kedua balapan di Silverstone, 3 posisi teratas dikuasai oleh GP24 dengan Enea Bastianini memimpin. Tidak seperti pada tahap musim 2023 ini, di mana Ducati yang baru berusia 1 tahun telah menang 2 kali. Tidak ada Desmosedici spesifikasi 2023 yang menembus podium teratas dalam sprint atau Grand Prix sejauh ini. Marc Marquez, yang berada di urutan keempat di Grand Prix Inggris dan kini terpaut 62 poin dari puncak klasemen, mencatat bahwa motor GP24 milik rivalnya kini menunjukkan peningkatan yang jelas dibandingkan dengan GP23 di beberapa lintasan. Berbicara kepada Sky Italia setelah Grand Prix Inggris, D'Aligna memuji upaya timnya dalam mengembangkan motor 2024, tetapi ia berjanji untuk terus meningkatkan performa GP23 hingga akhir musim. Seperti biasa, kami mencoba mengatasi masalah yang ada, dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan dengan baik, katanya. Kami benar-benar telah meningkatkan GP24 dalam aspek-aspek di mana GP23 sedikit lebih lemah. Hal ini terlihat di Silverstone, tapi juga di sirkuit lain. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di pabrik telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Seperti biasa, semuanya berasal dari pemahaman mekanisme tertentu dan masalah tertentu. Ketika Anda memahami hal-hal tertentu, maka akan lebih mudah untuk menerapkan solusinya. Jadi apa yang bisa ditingkatkan pada GP23? Kami akan melakukannya, dan kami akan terus melakukannya selama sisa tahun ini. Sebagian besar, Marquez telah menerima situasi teknisnya sejak bergabung dengan Ducati dan telah berhasil meraih 9 podium di sprint dan Grand Prix pada tahun 2024 dalam 10 putaran pertama. Namun dia mencatat di Silverstone bahwa bahkan ketika dia bisa mendapatkan setup yang tepat untuk bertarung di depan, dia melakukannya di batas maksimal. Meskipun kemungkinan besar tidak akan ada keuntungan besar yang bisa didapat dari GP23 dibandingkan dengan GP24 selama sisa musim ini. Komentar D'Aligna datang pada saat yang menarik dalam perebutan gelar. Jorge Martin dari Pramac memimpin di depan. Sementara 2 kemenangan untuk Enea Bastianini telah membawanya mengungguli Marquez di klasemen dan berada di posisi ketiga dan hanya berjarak 49 poin dari posisi pertama. Baik Martin maupun Bastianini akan meninggalkan Ducati di akhir musim setelah keduanya tidak mendapatkan tempat di tim pabrikan kedua dan digantikan oleh Marquez.
Sejak Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia, sudah terlihat bahwa Ducati tidak akan memberikan dukungan penuh untuknya dan Pramac dan membiarkannya merebut posisi nomor 1 dari rivalnya. Sekarang Bastianini telah menunjukkan bahwa ia dapat melakukan hal yang sama. Dilema Ducati dapat terbantu dengan beberapa pembalap GP23-nya seperti Marquez yang mendapatkan peningkatan yang dapat membantu mereka memecah pertarungan dengan GP24 di depan.